saat ini kami ingin menyampaikan secara singkat apa yang terjadi dan apa yang membuat kami hadir di sini. Slide. Latar belakangnya adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar yang saat itu menjadi Kapolres Ngada, saat ini sudah ex Kapolres Ngada, terhadap 3 anak saat masih menjabat sebagai Kapolres Ngada merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan anak, dan penghinaan terhadap mandat institusi penegak hukum. Kejahatan ini meninggalkan luka mendalam bagi para korban, keluarga, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, kasus AKBP Fajar ini menjadi gerbang untuk membuka fenomena gunung es, menjadi kunci pembuka kotak Pandora, fenomena kejahatan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin ini juga fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal ini terus meningkat dalam 15 tahun terakhir. Fakta bahwa 75% narapidana di NTT adalah pelaku kejahatan seksual menjadikan NTT sebagai provinsi darurat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau di NTT bukan kasus pencurian, bukan korupsi, bukan apa, tetapi kejahatan seksual. Ini mengapa kami hadir perlu untuk datang kepada Bapak Ibu menyampaikan betapa urgensi dari permasalahan ini. Slide. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dari tahun 2010 sampai dengan 2025 terus meningkat. Kemudian kalau pada 2024 data dari DP3A pengaduan yang ada di sana itu sekitar 400 kasus di 2024, tetapi pada 2025 baru sampai bulan Maret itu 139 kasus. Perkiraan di 2025 itu bisa mencapai sekitar 600 kasus kalau kita lihat dari sini ya. Jadi kenaikannya ada sekitar 50%. Saya pikir ini angka yang luar biasa, dan ini belum angka yang sebenarnya, karena tadi kita sampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Pasti masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terlaporkan atau mungkin juga dari masyarakat belum melaporkannya. Slide. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT sangat beragam. Yang perlu dicatat, tadi sudah disampaikan, 75% dari 3.052 narapidana di NTT sampai dengan tahun 2025 ini merupakan pelaku kejahatan seksual. Kemudian data kekerasannya ada di nanti bisa dilihat di kertas kerja ini juga ada. Slide. Ini yang kami harapkan, yang kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, bahwa dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi dan mengawal proses hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suma Atmaja, ex Kapolres Ngada ini, yang sampai saat ini berkas perkaranya masih bolak-balik antara Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT sejak awal Maret 2025, jadi sudah lebih dari 2 bulan. Agar proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak tunduk pada kekuasaan struktural pelaku, yang kebetulan memang saat ini sedang beliau kemarin di institusi kepolisian. Tetapi sebenarnya kami tidak hanya dengan institusi kepolisian, tapi siapapun yang berada dalam struktur kekuasaan itu juga kita tetap harus melakukan upaya hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak tunduk tadi pada kekuasaan struktural. Menjerat dan menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pidana penjara maksimal dan hukuman kebiri kimia, serta melindungi korban, keluarga korban, dan para saksi. Next. Yang kedua, meminta Komisi 3 DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan penyidik Kepolisian Daerah NTT menjerat pelaku dengan undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemarin yang belum dimasukkan dalam dakwaan itu tentang TPPO, Undang-Undang tentang TPPO, dan Undang-Undang juga tentang pornografi yang belum masuk ke sana. Next. Yang ketiga, meminta Komisi 3 DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk memastikan Kejaksaan Tinggi NTT menggunakan dakwaan kumulatif kepada pelaku dengan undang-undang berikut. Tadi yang sudah disampaikan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan informasi transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak juga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Next. Selanjutnya, menerapkan ketentuan subsidi restitusi minimal 5 tahun penjara supaya memberikan efek jera. Dan juga yang ketiga adalah memastikan proses hukum yang ramah anak. Karena korbannya ini adalah anak-anak, Bapak Ibu. Jadi usia mereka saat ini 6 sampai dengan 16 tahun. Pada saat kejadian, korban paling kecil usia 5 tahun. Next. Selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang apa yang terjadi tentang kasus ini untuk bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Nanti bisa kita elaborasi, dan mungkin dari teman-teman dari izin kalau diperkenankan mungkin dari KPAI ingin menambahkan atau silakan. Ya.